Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Vida, kamu tolong pimpin doa ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, teman-teman, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Vida. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan materi pembelajaran kita hari ini, yaitu mengenai teks prosedur. Yang pertama adalah pengertian teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan yang harus dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Teks ini diklarifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu teks yang memuat cara penggunaan alat, benda, atau sejenisnya, lalu teks yang memuat cara melakukan suatu aktivitas, dan teks yang berisi kebiasaan atau sifat tertentu. Teks prosedur bertujuan untuk membantu seseorang memahami bagaimana cara melakukan atau membuat sesuatu dengan tepat. Selanjutnya ada ciri-ciri teks prosedur. Ciri-ciri yang pertama adalah berisi langkah-langkah kegiatan yang dapat berupa poin-poin atau paragraf. Yang kedua, menggunakan kalimat saran dan larangan. Yang ketiga, disusun secara sistematis dan dijelaskan secara detail. Yang keempat, berisi informasi yang bersifat objektif. Lalu yang kelima, terdapat bilangan urutan atau angka yang menunjukkan urutan atau langkah prosedur. Selanjutnya ada kaidah kebahasaan teks prosedur. Yang pertama, menggunakan kata kerja perintah atau imperatif. Yang kedua, menggunakan kata teknis yang berkaitan dengan topik bahasan. Yang ketiga, menggunakan kata penghubung atau konjungsi temporal. Yang keempat, menggunakan kalimat persuasif. Kelima, menggunakan gambaran terperinci tentang benda dan alat yang dipakai. Keenam, verba material dan tingkah laku. Selanjutnya ada struktur teks prosedur. Yang pertama yaitu pengantar atau pembuka. Bagian pengantar dan pembuka ini bersifat tentatif, sehingga tidak selalu ada dalam tiap teks prosedur. Yang kedua, bagian material. Pada bagian ini berisikan bahan-bahan, alat, atau material yang diperlukan dalam melakukan kegiatan ataupun membuat sesuatu. Lalu yang ketiga, berisi langkah-langkah. Selanjutnya ada simpulan. Bagian ini berupa kalimat atau paragraf yang menjelaskan hasil yang didapat setelah melakukan setiap langkah kegiatan. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan contoh teks prosedur sederhana, yaitu membuat keranjang dari koran bekas. Barang bekas dapat digunakan untuk membuat berbagai kerajinan yang bermanfaat dan juga memiliki nilai jual. Misalnya, membuat keranjang dari koran bekas. Bahan yang dibutuhkan diantaranya yaitu koran, gunting, dan tali. Berikut cara membuatnya. Pertama-tama, siapkan koran bekas dalam jumlah banyak. Lalu potong koran bekas secara memanjang dengan ukuran yang sama. Setelah itu, lipat memanjang potongan koran tersebut. Terakhir, susun lipatan koran seperti menganyam sampai berbentuk keranjang. Keranjang siap digunakan. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai teks prosedur? Ataukah ada yang belum jelas? Tidak ada Bu, penjelasan dari Ibu sudah cukup jelas. Baik, kalau begitu silahkan kalian mencari contoh teks prosedur di internet, lalu kalian buat kesimpulannya. Untuk materi hari ini, sekian. Jika ada yang ingin ditanyakan lagi, bisa menemui Ibu di kantor atau menghubungi via SMS atau telepon.
Sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa. Vida, tolong pimpin ya. Baik, Bu. Mari teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Vida. Baik, Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.